Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika Tuhan itu tidak pernah ada? Pertanyaan ini telah membingungkan manusia selama berabad-abad dan menjadi tema utama dalam banyak diskusi filosofis dan teologis. Mari kita telusuri bersama. Gunakan logika kalian untuk memahami video ini. Tanpa Tuhan, apakah masih ada makna hidup? Banyak orang menemukan kenyamanan dalam keyakinan bahwa kehidupan memiliki tujuan yang lebih tinggi, bahwa kita semua adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Namun, jika Tuhan tidak ada, kita harus mempertanyakan apa yang memberi makna pada hidup kita. Apakah itu hanya sekedar pencarian kebahagiaan, pencapaian pribadi, ataukah hanya hubungan antar sesama manusia? Moralitas menjadi salah satu bidang yang paling terpengaruh oleh ketiadaan Tuhan. Dalam banyak tradisi, Tuhan dianggap sebagai sumber moralitas. Jika tidak ada Tuhan, apakah moralitas hanya konstruksi sosial yang bervariasi dari budaya ke budaya? Pertanyaan ini menimbulkan tantangan besar. Tanpa standar yang absolut, kita bisa terjebak dalam relativisme moral, di mana setiap tindakan dianggap sah selama ada konsensus. Mari kita ambil contoh konkret. Ketika kita berbicara tentang tindakan kejam seperti yang dilakukan oleh Adolf Hitler, kita harus bertanya, apakah tindakan tersebut dapat dianggap salah jika tidak ada ukuran moral yang lebih tinggi? Dalam dunia yang tidak memiliki keadilan ilahi, ketidakadilan bisa saja terlihat sebagai bagian dari kehidupan. Tanpa konsekuensi abadi, ini membuka pintu untuk pertanyaan yang lebih besar. Apa gunanya berbuat baik jika tidak ada imbalan yang nyata? Dengan tidak adanya Tuhan, kita mungkin melihat dunia ini sebagai tempat yang sangat tidak adil. Banyak pelaku kejahatan, terutama dalam konteks kekuasaan, seringkali tidak pernah diadili atau mendapatkan hukuman yang setimpal. Mari kita lihat kasus-kasus nyata, seperti korupsi di pemerintahan, di mana individu-individu yang bersalah lolos dari hukuman. Ini menimbulkan rasa putus asa di masyarakat. Tanpa adanya pengadilan abadi, tindakan baik seolah tidak ada imbalannya. Ketika kita melihat ketidakadilan di dunia, misalnya ketika orang baik mengalami penderitaan, sementara pelaku kejahatan hidup nyaman, kita bisa merasa hampa. Jika keadilan adalah ilusi, maka apa yang mendorong kita untuk berjuang demi kebaikan? Kehilangan harapan akan keadilan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial. Ketika orang merasa bahwa tidak ada konsekuensi atas tindakan buruk, hal ini dapat memicu siklus kejahatan yang semakin meluas. Keberanian untuk melakukan kebaikan bisa pudar, dan kita beresiko hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan keegoisan dan ketidakpedulian. Mari kita bahas etika dengan lebih sederhana. Etika adalah tentang bagaimana kita menentukan apa yang baik dan buruk. Jika tidak ada Tuhan, apakah aturan moral yang kita miliki masih berarti? Di satu sisi, kita bisa melihat etika sebagai sesuatu yang disepakati oleh masyarakat. Namun, jika tidak ada standar yang jelas, bisa jadi semua orang memiliki pandangan berbeda tentang apa yang benar. Misalnya, satu budaya mungkin percaya bahwa suatu tindakan adalah baik, sementara budaya lain mungkin menganggapnya buruk. Tanpa adanya Tuhan,
kita bisa mengikuti pendekatan di mana tindakan dinilai berdasarkan hasilnya. Misalnya, kita bisa berpikir bahwa tindakan baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbanyak untuk orang banyak. Namun, apakah kita akan membenarkan tindakan yang menyakiti beberapa orang jika itu membuat banyak orang lain bahagia? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa tanpa standar yang jelas, etika bisa menjadi sesuatu yang sangat rumit. Jika kita berpikir bahwa suatu tindakan yang menyakitkan satu orang saja bisa diterima jika itu membuat banyak orang lain bahagia, apakah itu keadilan? Ini bisa menjadi dilema moral yang sulit. Dan tanpa Tuhan, kita tidak memiliki panduan yang jelas untuk menentukan kebenaran. Sekarang, mari kita bicarakan soal kosmologi. Sains telah memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang alam semesta. Namun, pertanyaan mendasar tetap saja ada. Dari mana semua ini berasal? Jika Tuhan tidak ada, apakah alam semesta ini hanya muncul begitu saja melalui kebetulan? Konsep Big Bang memberikan gambaran tentang asal-usul alam semesta. Namun, banyak orang masih mencari jawaban tentang apa yang ada sebelum itu. Jika kita menerima pandangan materialistik, kita mungkin harus menganggap bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan hukum fisika yang kebetulan mengatur diri mereka sendiri. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih lanjut. Apakah yang memberi arti pada hukum-hukum tersebut? Tanpa Tuhan, kita mungkin harus menerima bahwa kehidupan dan eksistensi kita hanyalah dari proses acak saja, tanpa tujuan atau arah. Bagi sebagian orang, ini bisa sangat mengecewakan. Hidup yang tampak tanpa makna dapat menciptakan rasa kesepian dan kekosongan, membuat kita bertanya-tanya tentang tujuan hidup kita. Selanjutnya, mari kita eksplorasi aspek psikologi. Tanpa Tuhan, banyak orang mungkin merasa kehilangan arah. Psikologi eksistensial menekankan pentingnya pencarian makna dalam hidup. Dalam dunia tanpa Tuhan, pencarian ini bisa terasa lebih menantang. Banyak orang mengalami krisis eksistensial ketika mereka merasa tidak memiliki tujuan. Ketika kita kehilangan keyakinan akan kehidupan setelah mati atau keadilan ilahi, kita bisa terjebak dalam siklus keraguan dan ketidakpuasan. Ini bisa menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi ketika seseorang merasa hidupnya tidak berarti lagi. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki keyakinan spiritual atau religius seringkali memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Mereka cenderung merasa lebih terhubung dengan orang lain dan memiliki rasa tujuan yang lebih jelas. Tanpa elemen-elemen ini, orang mungkin merasa terasingkan dan kehilangan rasa keterhubungan dengan dunia di sekitar mereka. Kita juga perlu membahas bagaimana sains dan agama seringkali dianggap bertentangan. Apakah penemuan-penemuan ilmiah terbaru mendukung atau menyangkal keberadaan Tuhan? Dalam diskusi ini, kita harus ingat bahwa sains menjawab bagaimana, sementara agama sering menjawab mengapa. Beberapa ilmuwan mencoba untuk menyatukan keduanya. Mereka berargumen bahwa penemuan sains dapat memperkaya pemahaman kita tentang Tuhan, bukan menghapusnya. Misalnya, beberapa ilmuwan percaya bahwa kompleksitas dan keindahan alam semesta menunjukkan adanya desain yang lebih tinggi, yang dapat dianggap sebagai manifestasi dari Tuhan. Namun, ada juga berpandangan bahwa sains dapat menjelaskan fenomena yang dulu dianggap sebagai intervensi ilahi. Dalam hal ini, beberapa orang merasa bahwa sains mengurangi kebutuhan akan Tuhan.
Ini menimbulkan perdebatan yang kompleks tentang peran Tuhan dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Akhirnya, jika Tuhan tidak pernah ada, kita mungkin akan kehilangan keadilan, makna, dan moralitas dalam hidup ini. Etika menjadi relatif, kosmologi kehilangan tujuannya, dan psikologi menghadapi tantangan eksistensial. Dengan membahas semua ini, kita diharapkan bisa lebih memahami kompleksitas pertanyaan tentang eksistensi Tuhan dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa meskipun banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang jelas, pencarian kita untuk memahami makna hidup dan tempat kita di alam semesta adalah perjalanan yang berharga. Kita mungkin tidak akan bisa menemukan semua jawabannya, tetapi melalui diskusi dan refleksi, kita bisa menemukan kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kalian setuju dan memiliki pandangan sendiri, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten yang lebih menarik.